Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama, MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Hihi, di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi si Shinji season 4. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja. Dan bagi yang suka gak ada salahnya untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Kalau di episode sebelumnya kita telah melihat aksi Sun Wukong yang sedang bersiap menyerang Kayangan untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi di episode ini kita kembali beralih ke jalur iblis di dalam hutan horor, yaitu tempat di mana Bailang dan Yihu sang siluman harimau sedang bertarung dengan sengit. Setelah berhasil memberikan luka yang sangat fatal kepada Bailang, Yihu sang siluman harimau melihat siluman cacing yang siap akan memangsa Xiaoyu. Melihat itu, siluman harimau dengan cepat bergerak dan langsung menyerang siluman cacing yang menyebabkan siluman tersebut tak bernapas dengan seketika. Menurutnya, siluman lain tidak berhak untuk memangsa Xiaoyu karena Xiaoyu merupakan mangsa yang sangat spesial baginya dan hanya dia yang dapat memangsanya. Setelah berhasil membereskan siluman cacing, kini Yihu sang siluman harimau siap untuk memangsa Xiaoyu. Hal itu tentu saja membuat Xiaoyu yang berada di sana terlihat sangat ketakutan. Untung saja di saat-saat Yihu sang siluman harimau akan beraksi untuk memangsa Xiaoyu yang sedang dalam keadaan takut, Bailang telah sadar dari lukanya dan berhasil menyelamatkan Xiaoyu dari malapetaka. Melihat Bailang yang telah sadar dari lukanya itu serta-merta membuat Yihu terlihat kaget karena menurutnya dia telah memberikan luka yang sangat fatal kepada Bailang. Luka itu bukanlah hal yang dapat diatasi dalam sekejap mata. Namun yang dia lihat saat ini adalah sebuah kenyataan bahwa Bailang yang berada di depannya bukanlah sebuah ilusi. Melihat Bailang yang tak dapat dia tumbangkan dengan jurus yang mematikannya itu, Yihu kembali terlihat sangat marah dan dalam sekejap dia pun kembali melancarkan serangan yang tak kalah mematikan dari sebelumnya. Mengetahui apa yang akan dilakukan Yihu, Bailang terlihat telah menyiapkan dirinya. Menurutnya, walaupun serangan Yihu itu sangat kuat dan sangat berbahaya, mau tidak mau dia harus menerimanya. Karena sebelumnya dia telah berjanji pada Xiaoyu bahwa apapun yang akan terjadi pada dirinya, dia akan selalu melindungi Xiaoyu. Kini serangan demi serangan dari Yihu telah mendarat satu demi satu ke tubuh Bailang. Namun ternyata serangan itu tak kunjung membuat Bailang jatuh dan menyerah. Yang lebih mengejutkannya lagi, Bailang mengejek serangan Yihu dengan mengatakan bahwa serangan yang dia lancarkan itu merupakan serangan yang terlemah yang dia rasakan selama ini. Mendapatkan ejekan dari Bailang, Yihu sang siluman harimau terlihat naik pitam dengan kembali melancarkan serangan yang membabi buta kepada Bailang. Dengan emosi yang meluap-luap itu membuat Yihu sang siluman harimau lupa akan pertahanannya dan memberikan peluang kepada Bailang untuk melakukan serangan balik terhadapnya. Dengan semangat yang berapi-api, Bailang berteriak dengan sangat kencang dan seketika itu juga hal aneh terjadi. Semua luka yang dialami Bailang kini berubah menjadi api ungu dan membuat kekuatan Bailang terlihat naik berkali-kali lipat. Merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya, Bailang dengan cepat meloncat dan menerkam serta menggigitnya yang membuat Yihu tidak mampu untuk menangkis dan menghalaunya.
Setelah mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari Bailang, Yihu pun terjatuh dalam keadaan luka yang sangat parah. Melihat itu, Bailang pun segera mendekatinya dan bersiap akan memakan Yihu. Namun tindakan itu segera dihentikan oleh Xiaoyu karena menurutnya, walaupun Yihu terlihat jahat, namun Yihu tetaplah makhluk hidup. Dan sebagai sesama makhluk hidup, kita tidak boleh sembarangan untuk membunuhnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyu, Bailang pun menghentikan niatnya tersebut. Dan setelah itu Xiaoyu meminta Bailang untuk meminjamkan pisau yang berada di tangannya. Ketika menerima pisau yang telah diberikan oleh Bailang, dengan cepat Xiaoyu pun menggoreskan pisau itu ke lengannya dan meminumkan darah yang keluar dari kulitnya kepada Yihu sang siluman harimau. Pada saat meminum darah Xiaoyu, hal aneh pun terjadi. Kini luka yang dialami oleh Yihu akibat dari serangan Bailang tadi serta-merta hilang tanpa bekas. Namun sebelum seluruh kekuatan Yihu kembali secara utuh, Xiaoyu dan Bailang dengan cepat mengikatnya untuk menghindari hal-hal yang tidak mereka inginkan. Tak lama setelahnya, sekarang kekuatan Yihu telah kembali secara utuh. Kini Yihu pun terlihat sangat marah kepada Xiaoyu. Namun ketika melihat kondisinya saat ini, dia tidak dapat melakukan apapun karena dia dalam keadaan terikat. Sumpah serapah pun keluar dari mulutnya. Dia menyalahkan sikap Xiaoyu yang tidak dengan segera menyingkirkannya. Di dalam emosinya yang berkecamuk, tiba-tiba Yihu teringat kepada ibunya. Karena Xiaoyu yang dia lihat saat ini auranya sangat mirip sekali dengan ibunya tersebut. Ketika merasakan hal itu membuat Yihu terlihat lemah dan menyerah kepada Xiaoyu. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan ditemani oleh Yihu yang masih dalam keadaan terikat. Sekarang scene berpindah ke tempat di mana Su Wuqing sedang berada. Seperti yang kita lihat sekarang, Su Wuqing tengah duduk di sebuah tanah yang sangat lapang. Entah apa yang dia lakukan saat ini, namun sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Namun tak lama setelahnya tiba-tiba tanah yang berada di dekatnya duduk tersebut membentuk sebuah lubang, dan ternyata inilah yang dia tunggu-tunggu selama ini. Karena menurutnya lubang itu merupakan akses baginya untuk sampai ke dunia alam baka. Ternyata apa yang dia yakini itu memang benar adanya. Setelah memasuki lubang tersebut, dia pun kini telah sampai ke alam baka. Sesampainya Su Wuqing di sana, dia tidak mau buang-buang waktu terlalu lama lagi. Dia pun segera mencari admin dari alam baka tersebut, yaitu Raja Alam Baka. Kedatangan Su Wuqing pun disambut oleh Raja Alam Baka dengan mengatakan bahwa Su Wuqing merupakan teman lamanya, yaitu hantu berwajah merah dari sungai Pasir Hisap. Sekarang scene kembali berpindah ke tempat Chu Patkai berada saat ini. Diperlihatkan saat ini Chu Patkai sedang berjalan di sebuah alam yang terbuka sambil berdendangkan sebuah lagu. Namun karena merasa telah menempuh perjalanan cukup jauh, dia pun memutuskan untuk beristirahat di bawah sebatang pohon yang berada di dekatnya. Di sana dia kembali teringat dengan Bailang dan Xiaoyu. Lalu dia pun meminta maaf kepada mereka berdua di dalam hatinya, karena menurutnya dia tidak bermaksud meninggalkan mereka. Dia hanyalah tipe orang yang takut akan tanggung jawab. Oleh karena itulah dia meninggalkan mereka berdua. Dengan tidak adanya guru Tang San dan Sun Wukong, secara otomatis tanggung jawab itu akan berada di atas pundaknya. Hal itulah yang membuat dia lari dan tidak mau melanjutkan perjalanan tersebut. Menurutnya tanggung jawab itu sangatlah sulit untuk dia emban. Saat-saat Chu Patkai sedang asik dengan lamunannya, dia mendengar kegaduhan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari peristirahatannya. Dia pun segera menoleh dan melihat ternyata di sana terdapat sekelompok manusia yang sedang diganggu oleh siluman gunung. Ternyata ini adalah sebuah kota manusia yang terletak di jalur siluman yang dihuni oleh 10.000 manusia. Mereka menyediakan jasa, yaitu menukar sumber daya dari setiap kota untuk beberapa siluman dengan syarat bahwa siluman tersebut akan menjadi pelindung dari kota mereka.
Namun kenyataannya mereka dijebak oleh para siluman itu karena siluman tersebut hanyalah memanfaatkan sumber daya dari kekayaan kota mereka. Kegaduhan kembali terjadi. Kali ini terdengar teriakan dari seorang wanita yang sedang meminta pertolongan. Mendengar itu, Cuparkai merasa bahwa dia tidak boleh tinggal diam. Dia pun segera meloncat dan menendang semua siluman gunung yang berada di sana dalam sekejap. Bersambung. Oke, kalau rame kita akan lanjut pada hari berikutnya. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Bagi yang suka tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.